dunia ini, tetapi Engkau membawa kami kepada jalan keluar, yaitu keselamatan di dalam karya penebusan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat setiap apa yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Bapak, kami semakin lebih lagi belajar untuk semakin berkomitmen di tahun yang baru, untuk lebih sungguh-sungguh lagi di Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini Bapak, ajarkan kami melalui setiap firman yang kami dengar. Firman-Mu akan memberkati kami, Firman-Mu mengurapi kami, Firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Dan kami siap mendengarkan kebenaran Firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, dengan segala nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, kurang semangat. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Haleluya. Sebelumnya selamat tahun baru kepada kita semua. Karena minggu kemarin saya tidak berada di sini. Saya hanya setengah jam ikut ibadah. Habis itu saya harus pergi, ada panggilan pelayanan di Mampang Perapatan. Lalu sorenya lanjut ke di Tangerang. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, hari ini kita sudah masuk ke minggu yang kedua di tahun yang baru 2020 kata orang itu ya. Kita sudah punya satu misi yang baru di gereja kita di tahun ini, yaitu tahun ini adalah tahun terobosan. 2020 is the year of the breakthrough. Satu terobosan yang baru akan terjadi di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Amin. Amin. Nah, kita sudah buat tema setiap bulan. Jadi nanti disesuaikan khotbah Bapak Ibu Saudara, pelayanan saudara, bahkan konsel nanti akan disesuaikan dengan tema kita selama 1 tahun ini. Jadi 1 bulan itu sudah ada temanya masing-masing. Karena kita sudah semakin lebih maju. Sekarang kita kembali lagi ke panggilan mula-mula menjadi GBI Sangkakala. Amin. Amin. Haleluya. GBIDC berevolusi menjadi GBI Sangkakala. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar yaitu tentang komitmen. Komitmen. Kita akan belajar tentang komitmen. Mungkin di tahun kemarin kita belum sungguh-sungguh membuat satu komitmen, atau kita tidak pernah buat satu komitmen, atau kita nggak ngerti kita mau buat apa. Tetapi tahun ini kita harus mempunyai komitmen. Kita harus ada kemauan, karena komitmen itu adalah kemauan yang besar kepada sesuatu yang pasti. Misalkan bagi saudara yang berpasangan harus punya komitmen. Kita mau kemana nih hubungan kita? Mau dibawa kemana hubungan kita ini kan? Jangan sudah berpacaran 5 tahun, 6 tahun, taunya nggak jelas kemana kan? Dibawa ke Ancol oke, dibawa ke Dufan oke, dibawa ke Monas oke, dibawa ke Kalijodo oke, tapi nggak dibawa ke pelaminan gitu kan? Itu yang bahaya saudara. Ya kan? Dibawa ke Ancol, ke Danau Sunter oke, tapi nggak dibawa ke pelaminan, itu nggak ada komitmen. Berarti yang nggak ada komitmen tahun ini dijauhkan saja gitu ya. Nah, hari ini saya rindu saudara ketika selesai mendengar firman atau selesai beribadah, saudara harus mempunyai satu komitmen yang baru di tahun ini. Dan komitmen itu tidak boleh setengah-setengah. Pasti saya harus lakukan di tahun ini supaya kita mengalami perubahan kehidupan. Nah, tema kita bulan ini adalah kita harus mengalami terobosan di dalam iman. Breakthrough of the faith, terobosan di dalam iman. Jadi salah satu supaya iman kita mengalami terobosan, kita mulai dulu dengan
Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai ayat 62. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Dengan perikop firman Tuhan yaitu hal mengikut Yesus. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Bagi kaum pria akan membacakan ayat yang ganjil, wanita akan membacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-62. Ingat, yang ganjil kaum pria, ya. Jangan tertukar atau bingung. Baca apa ya? Harus jelas. Kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. 2, 3, iya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, hendaklah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Siapa orang yang siap untuk membajak, tetapi menolak di belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya katakan bahwa komitmen itu adalah satu tekad yang kuat, ada kemauan yang pasti di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami perubahan kehidupan. Komitmen itu ada tekad yang kuat di dalam seluruh bidang kehidupan, ada kemauan yang pasti, ada kebulatan tekad. Dan komitmen tekad ini akan menghasilkan satu komitmen, akan menghasilkan berbagai komitmen, bukan hanya satu, bahkan banyak, lebih dari satu. Dan komitmen ini akan menghasilkan perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara yang tahun kemarin ibadahnya masih males-malesan, gitu kan? Yang sebulan datang 2 kali atau sebulan sekali. Tetapi ketika saudara punya komitmen di tahun ini, komitmen saya tahun ini adalah saya akan setia beribadah. Ketika saudara laksanakan komitmen ini, maka akan terjadi perubahan di dalam hidup saudara. Tadinya saudara tidak setia, saudara akan menjadi lebih setia. Bahkan sangat. Jangan ini di tahun kemarin saudara sukar sekali untuk memberi, bahkan menahan-nahan berkat Tuhan. Ketika ada sesuatu yang kami yang diminta selalu mengelak. Tetapi ketika saudara mengambil komitmen di tahun ini, saya tidak mau menjadi orang yang menerima, tetapi tahun ini saya harus menjadi orang yang memberi. Saya mau jadi berkat. Ketika saudara mengambil komitmen di tahun ini, maka itu akan mengalami perubahan di dalam hidupmu. Yang tadinya tahun kemarin saudara orang yang pelit, suka memberi, menahan berkat, tahun ini saudara akan memberi berkat. Jadi saudara, komitmen itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam bidang pelayanan, tetapi di dalam seluruh bidang kehidupan. Saudara yang tahun kemarin pelayanannya belum sungguh-sungguh, hari ini komitmenmu harus ada. Harus ada perubahan cara melayani saudara dari tahun kemarin dengan tahun ini. Kalau tahun ini belum ada perubahan, berarti saudara belum mengalami pembaharuan kedewasaan di dalam. Firman Tuhan yang kita baca, pada saat itu ketika Yesus bersama dengan muridnya berada di tengah
ada dia. Serigala ada dia. Burung di udara ada sama. Tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Sini Tuhan Yesus ingin menguatkan kepada dia, kamu mau ikut aku, tapi aku tidak memberikan kamu kepastian untuk tempat berlindung, kenyamanan dunia ini. Lalu orang itu berkata, Tuhan boleh, saya mau bukan berkuasa. Lalu ada lagi yang berkata, Tuhan, saya mau ikut engkau, tapi saya pamit dunia ke keluarga saya. Yang satu kan mau menguburkan bapaknya, yang satu bilang mau pamit dulu. Dia mau ikut Yesus, tetapi banyak sekali alasan-alasan yang ada di belakang dia untuk mengikut Yesus. Mungkin tahun kemarin saudara kita banyak alasan untuk ikut Yesus. Tuhan, saya mau setia beribadah, tetapi Tuhan berkati saya dulu ya. Tuhan kasih saya pekerjaan yang pasti dan tetap, baru saya setia. Tuhan, saya mau setia beribadah, tapi tunggu saya, Tuhan sembuhkan dulu segala sakit saya, baru saya setia. Tuhan, saya mau setia beribadah ketika keluarga saya harmonis dulu Tuhan. Kalau sekarang kami sering bertengkar atau kami berpisah, dia di sana, saya di sini, saya nggak mau setia beribadah. Tuhan, saya mau setia beribadah, tunggu bisnis saya lancar dulu, saya untung dulu. Sekarang saya rugi, saya nggak mau setia, saya bisnis dulu. Tuhan, saya mau setia beribadah, saya mau ikut Tuhan ketika saya punya pasangan. Kalau nggak ada pasangan, nggak ada yang nganter saya ke gereja. Susah, capek, hujan, Jakarta hujan terus Tuhan udah sebulan. Apalagi mau Imlek, nggak ada yang bonceng. Saudara, mungkin tahun kemarin saudara banyak alasan untuk ikut Tuhan. Tahun ini saudara harus punya komitmen. Saya tidak punya satupun alasan untuk ikut Tuhan, karena Dia sudah memberi lebih dari segalanya dalam hidup saudara. Amin. Amin. Komitmen sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Tekad yang kuat sangat diperlukan. Di dalam pekerjaan kita harus punya komitmen supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang terbaik dan menyelesaikan tugas kita dengan baik, mengeluarkan segala keterampilan kemampuan kita dengan baik. Tetapi ada juga orang yang dia sebenarnya bisa melakukan tugas itu, tapi dia tahan-tahan. Sebetulnya saya bisa itu ngerjain itu, tapi ntar tunggu disuruh bos, tunggu disuruh pimpinan. Tidak ada inisiatif. Disiplin yang baik, kerja keras yang baik, ketika saudara punya komitmen yang baik akan pekerjaanmu, maka engkau akan melihat tahun ini akan terjadi kemajuan di dalam pekerjaan saudara. Jangan saudara masuk kerja jam 8, berangkat kerja jam 8. Itu bukan disiplin. Saudara juga harus mempunyai komitmen di dalam pernikahan, bagaimana menjaga pernikahan agar tetap langgeng, selalu berusaha saling membahagiakan pasangannya, dan mengurangi dan menghindari peluang terjadinya perselingkuhan. Setiap tahun tingkat perceraian di Indonesia meningkat. Jakarta, kota yang paling besar, bercerai. Bercerai secara sah maupun bercerai secara tidak sah. Awal terjadi perceraian paling besar adalah perselingkuhan. Melihat rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Saudara terkasih dalam nama Tuhan,
Tuhan ketika kita sudah menikah, khususnya kepada suami dan istri, harus ada komitmen dalam pernikahanmu. Bagaimana caranya supaya menghindari perselingkuhan, sehingga tidak terjadi perpisahan. Alkitab mengatakan Tuhan sangat membenci mereka yang bercerai. Dan ketika dia bercerai tidak boleh kawin lagi. Kalau kawin lagi dia zina. Zina adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Kalau saudara melanggar itu, saudara adalah orang yang paling dibenci oleh Tuhan karena saudara melakukan dosa itu. Mau atau tidak mau, pernikahan menurut Kristen adalah pernikahan yang satu untuk selalu. Jadi kalau saudara sudah memilih pasangan itu untuk menjadi pasangan seumur hidup, saudara jangan kecewa. Kalau pasangan saudara tidak rajin ibadah, tidak rajin berdoa, pasangan saudara lebih penting mencari pekerjaan daripada mencari Tuhan. Itulah tanggung jawab saudara. Bagaimana saudara bisa membawa pasangan itu supaya dekat dengan Tuhan. Harus mempunyai komitmen di dalam pelayanan. Pelayanan artinya saudara melayani dengan sepenuh hati di posisi manapun ditempatkan saudara untuk melayani. Minggu ini saudara menjadi worship leader, minggu ini saudara menjadi pengkhotbah, tetapi minggu depan saudara menjadi asar penerima tamu, bahkan pembawa kolekta. Saudara jangan murung. Saudara harus terima. Karena saya melayani Tuhan, bukan melayani gembala dan bukan melayani jemaat-jemaat, tapi saya melayani Tuhan. Ketika saudara tidak dikasih pelayanan, saudara jangan kecewa. Ketika saudara ditegur karena saudara terlambat, saudara jangan sakit hati. Ketika saudara tidak sungguh-sungguh melayani, pelayanan dianggap sebagai satu main-main, sehingga tidak ikut latihan juga tampil, telat itu sebagai satu hal yang biasa, tidak ikut berdoa tampil di pelayanan. Tetapi tahun ini komitmenlah dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Pelayanan itu adalah satu kehormatan, bukan beban. Jadi kalau saudara anggap saudara melayani Tuhan sebagai suatu beban di dalam kehidupanmu, coba saudara pikirkan kembali, apa benar saya sudah sungguh-sungguh melayani? Pelayanan itu tidak hitung-hitungan. Melayani Tuhan itu malah harus berkorban. Jangan tanya berapa banyak gereja yang sudah berikan kepada saudara, tapi coba tanyakan dalam dirimu, berapa banyak yang sudah saudara beri untuk itu? Berapa banyak yang sudah saudara beri untuk pelayanan Tuhan? Berapa banyak yang saudara bantu jemaat Tuhan di gereja ini? Melayanilah dengan sungguh-sungguh di tahun ini, komitmenmu di tahun ini. Gereja kita juga tahun ini kan sedang mengalami kemajuan, saudara. Kita sudah berubah nama menjadi GG Sangkakala. Sekarang kita sudah punya tema tahun ini, tahun terobosan. Lalu sekarang kita tiap bulan kita sudah punya tema masing-masing. Komsel kita sudah jalan tiap bulan, dan kita berencana merombak gereja kita, mimbarnya jadi menghadap ke sana. Tahun ini ada terobosan di gereja kita, dan itu nanti akan diikuti juga oleh setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tetapi dalam kenyataannya penelitian di Amerika mencatat bahwa ada banyak orang yang tidak komitmen dalam kehidupannya, di mana angka perceraian itu setiap tahun semakin meningkat, dan separuh dari pasangan yang baru saja menikah itu bercerai. Ya, ini separuh dari pasangan yang menikah, misalkan 50 yang menikah, 25-nya bercerai. Dan itu biasa.
lebih individual, tidak lagi mempedulikan orang lain. Bahkan mereka lebih senang hidup sendiri tanpa memiliki sahabat. Dia sudah masa bodoh dengan lingkungannya, dia sudah masa bodoh dengan orang lain, dan dia hidup sendiri. Sangat sedikit orang yang berkeinginan untuk bergabung di dalam organisasi gereja, masyarakat, bahkan bekerja. Orang sekarang lebih pasif, tidak mau aktif di gereja. Orang sekarang lebih diam, tidak mau melakukan apa-apa di gereja. Dan ada banyak orang dewasa yang tidak mau mempertahankan pernikahan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, ini adalah fakta yang terjadi bagaimana kondisi mereka yang tidak memiliki komitmen. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu mencari mereka yang berkomitmen untuk melakukan segala perbuatan. Ada 4 hal yang hari ini kita akan pelajari bersama saudara tentang komitmen ini. Yang pertama adalah komitmen lebih dari sekedar tindakan. Komitmen lebih dari sekedar tindakan. Di dalam Lukas 9 dikatakan banyak sekali orang yang ingin mengikut Yesus, sehingga ada suara yang berkata, Tuhan saya ingin ikut Engkau, Tuhan saya ingin bersama-sama dengan Engkau, Tuhan kemanapun Engkau pergi saya ikut. Tetapi saudara, ketika Tuhan mengatakan saya tidak punya tempat untuk menempatkan kepalanya, serigala punya dia, burung punya sangkar, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, sehingga orang ini pergi secara pelan-pelan. Komitmen itu saudara harus lebih dari sekedar tindakan. Bukan hanya sekedar terlihat. Ada banyak orang yang ingin sekedar terlibat. Bukan hanya sekedar terlibat, tetapi harus berkomitmen. Ada banyak orang yang mau melayani, tetapi ketika ditunjuk menjadi pengurus gereja, mereka tidak mau. Kamu mau jadi istrinya ini, oh nggak mau, saya dimarahin. Kamu bendahara ini, oh nggak mau. Kamu panitia Natal ini, kamu nggak mau. Kamu ketua sekolah minggu ini, kamu nggak mau. Kamu ketua Yuda, nggak mau. Tidak mau berkomitmen. Ada banyak orang saudara yang senang sekali usul di gereja, memberikan saran ke gereja, memberikan kritik ke gereja, tetapi dalam perkembangannya dia tidak mau melaksanakan usulnya. Bagaimana kalau klinik kita begini? Ya, kamu yang laksanakan. Oh, jangan. Oh, klinik kita harus begini. Kita tambah hasilnya dong. Kita bikin, kita rodok semuanya ini. Kita jadi gereja ganti warna biarnya. Ya, kamu yang lakukannya. Jangan. Yang lain aja. Dia senang kasih usul, dia senang kasih saran, tetapi ketika terlibat untuk melakukannya dia tidak mau. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang yang ingin terlibat, mau ikut saja, tetapi hanya mau di permukaan saja. Tetapi ketika ada risiko dan berhenti tengah jalan, dia tidak mau meneruskan. Tetapi orang yang berkomitmen adalah orang yang sungguh-sungguh terlibat sampai sedalam-dalamnya dan mau menanggung resiko dari setiap perbuatan. Itu orang yang komitmen. Mau menanggung segala resiko dari setiap perbuatan. Yang kedua saudara, komitmen itu harus memilih. Harus ada prioritas, mana yang lebih penting di dalam hidup dia. Ketika orang tersebut menolak mengikut Yesus karena akan menggugurkan bapaknya, tetapi berdasarkan
dan belum tahu berapa lama lagi bapaknya akan meninggal. Lalu dia itu. Artinya orang ini memilih untuk lebih memilih kehidupan dunianya daripada lebih memilih untuk mengikuti Yesus meninggalkan segala yang dia punya. Harus ada prioritas di dalam kehidupan kita. Pada siapa kita berprioritas hari ini? Firman Tuhan berkata kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan, satu kepada Tuhan, satu kepada Mammon. Kamu harus punya satu Tuhan. Apakah hartamu sebagai Mammon ataupun Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Tidak bisa memiliki kepada Tuhan satu Tuhan. Mana kamu pilih? Tuhan Yesus atau harta dunia? Mana yang saudara pilih? Yesus kah atau Mammon ini? Mana yang saudara pilih? Lebih pilih beribadah daripada saudara berjalan-jalan di luar sana? Mana yang saudara pilih? Lebih pilih mementingkan keluarga daripada pekerjaanmu? Atau lebih memilih keluarga daripada pelayananmu? Atau lebih memilih istri sah daripada istri simpananmu? Atau memilih selingkuhanmu daripada pacarmu? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita harus lebih menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita. Amin. Kita sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi di tahun yang lalu 2019. Kita mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Saudara disembuhkan dari segala penyakit, saudara diangkat derajatnya, saudara diberikan pekerjaan yang baik, saudara diberikan pelayanan yang baik. Dan hari ini, tahun ini, saudara harus balas semua kebaikan yang Tuhan sudah beri di tahun ini. Iman saudara harus lebih baik lagi, pelayanan saudara harus lebih baik lagi, kasih saudara harus lebih besar lagi. Amin. Dan prioritasmu tahun ini harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, komitmen itu harus fokus. Ketika ada orang yang kedua datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, saya ingin ikut Engkau, tetapi izinkanlah saya untuk pamitan dulu kepada keluarga saya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada saat itu, pamitan itu adalah proses perpisahan mereka kepada keluarga mereka. Kalau pamitan zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau kita pamit, kita tinggal bilang, saya pamitnya oke, silakan pergi. Saya pulangnya oke, saya pulang. Tetapi saat itu saudara berpamitan kepada keluarga itu harus ada pesta besar. Seorang anak harus berpesta besar meninggalkan keluarganya untuk pergi mengikut dengan yang lain. Harus ada pesta besar-besaran, dan itu tidak membutuhkan harus butuh lebih dari 2-3 hari. Harus butuh biaya yang sangat besar untuk melakukan perpisahan itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, pembajak tidak boleh melihat ke belakang, tetapi harus melihat ke depan. Dia harus pesta besar-besaran dulu baru ikut Tuhan buat perpisahan. Seperti kita tunggu terjadi sesuatu yang besar dulu baru ikut Tuhan. Tunggu kita gaji kita naik 2 kali lipat. Tunggu kita pekerjaan kita lebih bagus baru ikut Tuhan. Ketika punya masalah gak ikut Tuhan. Ketika punya persoalan gak cari Tuhan. Ketika punya penyakit malah diam di rumah, tidak berharap kepada Tuhan. Sama seperti orang yang kedua ini. Tunggu dia buat pesta yang besar dulu, pesta pura dengan keluarganya dulu, bikin perpisahan dulu, pesta yang besar, baru saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam kondisi apapun kehidupan kita, mau sedang susah, suka, sedih, saudara harus tetap ikut Tuhan.
saudara, saudara harus fokus. Apakah yang menjadi fokusmu hari ini? Apakah saudara mau fokus menyembah Tuhan atau lebih bersenang-senang? Ataukah saudara lebih fokus menikmati dunia ini daripada mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan surga? Ataukah saudara lebih fokus hidup berkenan di hadapan Tuhan daripada menikmati dosa dunia ini? Ataukah saudara lebih fokus untuk menjadi hidup kudus daripada semakin menikmati dosa? Apakah saudara lebih fokus untuk menikmati pekerjaan daripada menikmati pelayanan? Ada banyak orang menjadikan pelayanan pekerjaan sebagai alasan untuk tidak melayani. Ada banyak orang menjadikan keluarga sebagai alasan untuk tidak melayani. Ada banyak orang menjadikan bisnis sebagai alasan untuk tidak datang ke gereja. Tapi hari ini, tahun ini, saudara harus punya komitmen. Saya harus ke gereja seminggu sekali minimal. Pekerjaan hari Minggu saya berhentikan. Harus begitu, saudara. Kalau saudara berkati Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, komitmen itu haruslah all out, habis-habisan. Seorang atlet yang akan bertanding di dalam pertandingan, dia harus tampil secara habis-habisan. Dalam Asian Games tahun kemarin, atlet kita itu harus sudah ikut latihan di pelatnas selama 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum Asian Games dia sudah latihan di training center. Tidak boleh ketemu keluarga, harus ikut semua latihan-latihan oleh pelatih selama 6 bulan. Habis-habisan, semua kemampuannya dikeluarkan, semua yang dia begitu dikeluarkan, semua dilatih semua habis-habisan. Ketika dia tampil di lomba dan dia keluarkan semuanya selama latihan. Ada yang mendapatkan medali perak, perunggu, bahkan ada yang hasil dari dia all out. Komitmen kita itu harus all out, mengeluarkan segala kemampuanmu, mengeluarkan segala keterampilanmu, mengeluarkan segala keahlianmu, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Memberikan segala harta, waktu, tenaga, ide untuk Tuhan. Komitmen itu harus all out, habis-habisan, tidak bisa setengah-setengah. Kalau saudara tahun ini komitmen untuk setia melayani Tuhan, harus all out, habis-habisan. Komitmen 8:30 adalah dia datang 8:30, all out, habis-habisan. Bagaimanapun caranya, 8:30 jadwal saya harus ada latihan. Tapi kalau saudara datangnya jam 10, jam 10:30, bahkan jam 10 kurang, kan nggak all out, nggak dikeluarkan semua. Yang mereka badannya nggak sesuai dengan pemain musik, yang main drum bentukannya beda, kan nggak all out. Saya pun khotbah ini juga harus all out. Saya persiapan khotbah dari hari Senin. Saya catat semua apa khotbah saya hari ini, saya catat semua, saya cari harus all out. Saudara juga bekerja harus all out. Saudara keluarkan kemampuan saudara bekerja. Yang buruk keluarkan semua kemampuan. Harus all out, habis-habisan. Kalau saudara sudah tampil all out, habis-habisan semua sudah saudara keluarkan, maka saudara nanti akan melihat hasilnya begitu. Pasti ada hasilnya bagus. Ada hasilnya daripada kamu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tahun ini adalah tahun terobosan. Kita rindu kita mengalami setiap terobosan dalam kehidupan kita, dalam bidang kehidupan.
dosa di dalam iman. Saya sebagai batul berharap iman saudara tahun ini lebih naik, lebih meningkat lagi kepada Tuhan. Ya. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi ke Tuhan, lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih lagi mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara, lebih dekat supaya hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan segala dosamu, buat komitmen yang baru di tahun ini. Jangan seperti yang 2 orang tadi ingin ikut Yesus tapi banyak alasannya, banyak dalilnya, banyak keinginannya. Tahun ini saudara ingin ikut Yesus, sungguh-sungguh ikut Yesus. Tidak perlu beralasan, tetapi biarkanlah hatimu berbicara dan katakan, Tuhan, ubah hidup saya, ubah hati saya, sehingga saya murni